Lalu Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah dan malaikatnya serta penduduk langit dan bumi sampai semut di dalam sarangnya dan ikan-ikan di dalam air la yusalluna ala muallimin nas al khair. Mereka benar-benar sungguh mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Maka hendaklah meskipun kita mempunyai kebaikan yang sedikit, supaya diajarkan kepada orang lain agar didoakan oleh semua makhluk menjadi baik, ya. Yang kedua, orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat, yakni membaca zikir. Orang yang membaca zikir selesai sholat, ini juga didoakan oleh para malaikat. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan Muslim, bahwa sholatnya seseorang dengan berjamaah di masjid lebih utama daripada sholat di rumahnya sendiri atau di pasar dengan keutamaan 27 derajat. Hal itu apabila seseorang di antara kamu berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian datang ke masjid di mana tidak ada yang membangkitkan atau yang mendorong untuk pergi ke masjid kecuali sholat berjamaah, aila turidu illa sholat, maka tidak ada satu langkah pun yang ia melangkah kecuali diangkat 1 derajat dan dihapus 1 kesalahan sampai dia masuk ke dalam masjid. Apabila dia masuk ke dalam masjid, maka dia sudah ada mendapatkan pahala sholat selama dia menunggu sholat yang lain. Wal malaikatu, dan malaikat mendoakan kepada seseorang di antara kamu selama masih di tempat duduk yang dia sholat di dalamnya. Artinya masih di masjid itu membaca zikir. Apa doanya? Yakni Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi malam yu'dhi fihi malam yuhdis fihi. Jadi bahwa ya Allah ampunilah, ya Allah berilah dia rahmat, ya Allah ampunilah dia, ya Allah terimalah taubatnya, ya, selama dia ini tidak menyakiti orang dan belum hadas, ya. Jadi ketika kita selesai sholat kemudian berzikir, didoakan oleh malaikat. Nah, kalau hadas ya wudhu lagi untuk berzikir. Meskipun zikir ini dalam keadaan hadas itu boleh saja, akan tetapi karena selesai sholat itu ada kaitannya didoakan oleh malaikat, dan malaikat yang akan didoakan adalah, yang didoakan malaikat adalah yang belum berhadas, ya supaya wudhu lagi. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang berada di shaf barisan depan di dalam sholat berjamaah, ya, maka berebutlah untuk mendapatkan di depan. Dari Abdurrahman bin Ausajah dari Barra, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ya'tina fayamsahu awatiqana. Yani Rasulullah meluruskan kita semuanya dan memegang pundak-pundak kita, wasudurona, dan juga dada kita. Artinya disuruh betul-betul lurus. Beliau mengatakan, la takhtalif sufufakum fatahtalifu qulubakum, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala shaffil awal. Sahih Ibnu Hibban. Yani bahwa jangan bengkak-bengkok atau tidak lurus shaf kalian.
Karena sesungguhnya shaf yang tidak lurus itu, yang tidak rapat itu akan menjadikan hati kamu berselisih. Ya. Jadi lurusnya shaf itu bisa menjadikan hati menjadi satu. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat atas orang-orang yang ada di shaf pertama, berupaya untuk mendapatkan shaf pertama. Dalam Sunan Tirmidzi dikatakan Allah wa malaikatahu yusalluna ala shafil muqaddam. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya membacakan sholawat atas shaf yang depan, muqaddam. Yang keempat, orang yang menyambung shaf pada sholat berjamaah, artinya tidak membiarkan sebuah kekosongan di dalam shaf. Ya. Ketika misalnya kita ada di belakangnya, kemudian yang depannya kosong, maka kita maju, meskipun di tengah sholat, maju untuk mengisi shaf yang kosong tadi. Apalagi belum mulai sholat, isi shaf yang kosong. Jangan eman-eman dengan sajadah. Kadang-kadang karena bawa sajadah, eman-eman sajadah tinggu wong, dan tidak mau bersulit sedikit mengangkat sajadah, dipindah gitu. Padahal kita disuruh mengisi shaf yang kosong agar rapat. Di dalam Sunan Ibnu Majah dan Musnad Ahmad, Mustadrak Hakim dengan sanad hasan dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda, Innallaha ta'ala wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf wa man sadda farjahu rafa'ahu Allahu biha darajatan. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya memberikan sholawat atas orang-orang yang menyambung shaf. Yang menyambung shaf. Di sini yusalluna, di sini yasiluna shaf. Dan barang siapa yang menutup lobang, artinya shaf yang kosong, maka Allah akan mengangkat derajatnya dengan perbuatan menutup shaf yang kosong tadi. Yang kelima, orang yang duduk di tempat sholatnya berzikir setelah selesai sholat. Jadi sama dengan yang tadi. Yani doanya adalah Allahumma gfir lahu, Allahumma rhamhu. Yani sudah kita bacakan yang awal. Kemudian yang keenam, orang yang sedang makan sahur, baik itu untuk puasa sunnah maupun puasa wajib. Rasulullah mengatakan innallaha ta'ala wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk orang-orang yang sedang sahur. Maka sahur itu meskipun tidak wajib, sangat dianjurkan karena membawa barokah, karena juga didoakan oleh malaikat dan juga diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, orang yang bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang membacakan solawat atasku, kata Nabi, yusolli alayya, kecuali malaikat akan mendoakan kepadanya selama orang itu masih membaca solawat atasku. Jadi kalau kita membaca Allahumma sholli ala Muhammadin atau dengan redaksi yang lain yang kaitannya adalah untuk bersolawat Nabi, maka malaikat mendoakan kita. Fal yaqulul abdu min dzalika aw liyaksur, fal yaqillal abdu min dzalika aw liyaksur. Maka seseorang silahkan akan membaca sedikit atau membaca banyak. Tinggal inginnya banyak didoakan malaikat atau tidak. Kalau inginnya didoakan malaikat sedikit sekali, ya bacalah sholawat sedikit saja, sepisan baik. Tapi kalau ingin banyak didoakan, banyak membaca sholawat. Kapan? Ya kapan saja. Apa kudu berjamaah? Tidak. Yang baik adalah membaca sendiri. Ya. Kedelapan, orang-orang yang sedang menjenguk orang sakit.
Tidak ada seorang muslim pun, dalam hadis sahih, tidak ada seorang muslim pun yang menjenguk orang sakit, orang muslim yang lain yang sedang sakit, kecuali Allah mengutus 70.000 malaikat untuk mendoakan orang yang mengunjungi orang, menjenguk saudaranya yang sakit tadi, baik di siang hari atau di malam hari. Kalau orang itu menjenguk di siang hari, maka didoakan sampai sore hari. Kalau orang itu menjenguk di malam hari, maka didoakan sampai pagi hari. Jadi ini sangat besar pahala orang yang mau menjenguk orang yang sakit, baik itu saudaranya, temannya, ataupun yang lain. Kemudian ke-9, orang yang berinfak, ya. Orang yang berinfak, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, yakni tidak ada di satu pagi hari seorang yang berinfak illa malakani yang zilani fayakulani ahaduma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yakulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Tidak ada satu hari pun di mana pagi harinya seseorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berdoa, ya Allah, berikanlah ganti pada orang yang berinfak, dan lainnya berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit, yang tidak mau berinfak. Ini infaknya apakah harus pagi? Tidak, ya. Seringkali dianggap sedekah pagi itu didoakan oleh malaikat. Malaikate sing dongene isuk, ya. Malaikatnya itu berdoanya pagi, adapun kitanya sedekahnya kapan saja. Bengi oleh, siang oleh, pagi juga boleh. Lah setiap pagi dua malaikat itu berdoa. Yang satu, ya Allah, kepada orang yang bloboh, yang sedekah, berikanlah gantinya. Kepada orang yang pelit, nggak mau sedekah, hancurkanlah hartanya. Jadi doanya kapan saja, bukan harus kudu pagi, ya. Lalu kemudian yang ke-10, ini terakhir, orang-orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah, ya. Ini juga akan didoakan oleh malaikat. Dikatakan bahwa malaikat malam dan malaikat siang berkumpul di waktu sholat fajar dan sholat asar. Maksudnya malaikat malam adalah malaikat yang menjaga kita manusia di malam hari, dan malaikat siang adalah yang menjaga di siang hari. Lah mereka kumpul di waktu fajar, yakni subuh dan asar. Kalau Allah azza wa jallahum min aina ji'tum, ini hadis qudsi, Allah berfirman kepada para malaikat itu, dari mana kamu datang? Maka para malaikat menjawab, ji'naka min abdin inda abdin abdika ibadika atainahum wa hum yusalluna wa hinaka wa hum yusalluna. Jadi saya datang kepada mereka, mereka sedang sholat. Saya menghadap engkau sekarang juga mereka sedang sholat. Fa idza rajtu malaikatal lail qala Allahumma azza wa jalla lahum min aina ji'tum qala ji'naka min indi ibadika wa hum yusalluna. Mereka sedang sholat. Wa hinaka hum yusalluna. Jadi akan didoakan oleh para malaikat. Karena itu jangan sampai absen sholat berjamaah, dan khususnya lagi adalah asar dan subuh. Ya, ini ada kelebihan tersendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, saya kira cukup sampai di sini tentang siapa yang didoakan oleh malaikat. Ada 10 tadi. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan, monggo. Kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupi.
dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau 5 menit kalau jadi ke dokter, kalau tanya nggak cukup jadi 10 atau 15 menit Ustaznya memberi